Seorang pria memasukkan roti ke mulutnya lalu menyalakan mesin mobil dan langsung menabrak mobil polisi yang terparkir di depannya. Melihat mobil polisi itu terpental, dua polisi yang melihat kejadian tersebut langsung marah. Namun, pria itu sama sekali tidak takut. Ia berjalan mendekat, mengeluarkan lencana polisinya, dan memarahi dua polisi itu dengan keras. Alasannya melakukan hal itu adalah karena malam sebelumnya ia telah menabrak dan membunuh seseorang saat mengemudi, dan ia ingin menutupi retakan di kaca depan mobilnya. Meskipun kedua polisi sangat marah, karena pria itu adalah atasan mereka, mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf. Akhirnya pria itu mendapatkan apa yang diinginkannya, kaca depan baru untuk mobilnya. Sesampainya di kantor polisi, Kapten mengadakan rapat. Interpol meminta bantuan mereka untuk menangkap seorang pengedar narkoba. Saat pria itu melihat foto target, ia langsung menyadari bahwa itu adalah orang yang telah ia tabrak dan bunuh. Seketika ia dipenuhi rasa penyesalan. Andai saja ia melapor sejak awal, mungkin sekarang ia sudah dipromosikan. Tapi kini, ia hanya bisa pura-pura tidak tahu apa-apa. Tak lama kemudian, polisi meluncurkan operasi penangkapan. Saat semua orang bersiap menyerbu, pria itu mengatakan bahwa tersangka pasti tidak ada di sana. Hal itu membuat rekan-rekannya mulai curiga. Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Atas perintah kapten, semua polisi menyerbu lokasi, dan benar saja tempat itu kosong. Saat pria itu berjalan-jalan di halaman, ia melihat anjing yang sama dari malam kejadian. Ia langsung mengejarnya, dan setelah melewati gerbang besi, ia terkejut menemukan dirinya kembali di lokasi kecelakaan malam itu. Jejak ban masih terlihat jelas di tanah. Tiba-tiba sebuah mobil polisi mendekat dan pria itu langsung tegang. Saat mobil itu berhenti, ia segera menunjukkan identitasnya. Ketika polisi melihat bahwa dia adalah atasan mereka menjelaskan alasan kedatangan. Kantor polisi menerima laporan tentang kecelakaan mobil. Seseorang melihat pelaku menabrak korban pada malam tanggal 15, lalu memasukkan mayat ke dalam bagasi dan pergi. Mendengar itu, pria tersebut buru-buru bertanya siapa yang membuat laporan tersebut. Polisi menjawab bahwa laporan dilakukan lewat telepon umum. Pada saat yang sama, rekan-rekan lainnya tiba. Setelah penyelidikan dilakukan, diketahui bahwa kecelakaan memang benar terjadi di sana. Tepat ketika kapten hendak menanyakan perkembangan kasus, salah satu polisi melihat ada kamera di atas sebelah kanan. Hal itu langsung membuat pria itu panik. Kapten segera memerintahkan seseorang untuk memeriksa rekaman kamera. Melihat itu, pria tersebut mencoba mencegahnya dan menawarkan diri untuk memeriksa rekaman itu sendiri, namun kapten menolak. Ia pun harus memikirkan rencana lain. Malam itu, ia datang membawa makanan ringan dan memanfaatkan kesempatan untuk mencari tahu soal rekaman. Ia mengetahui bahwa kamera itu hanya merekam sudut-sudut tertentu saja. Selain mengetahui bahwa mobil yang terlihat adalah mobil hitam dan mencatat nomor platnya, tidak ada informasi penting lainnya. Merasa sedikit lega namun tetap cemas, pria itu kembali ke kantor polisi dengan rencana untuk menghancurkan plat nomor mobilnya.